warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rubiansyah, NPM 202207704 dari lokal 3F reguler. Pada video kali ini terbagi menjadi dua bagian. Pada bagian pertama, pembacaan biodata diri dari mahasiswa Muhammad Rubiansyah. Dan pada bagian kedua, pembacaan naskah karangan yang berjudul Komputer dikarang oleh Muhammad Rubiansyah. Sekian perkenalan dan penjelasan dari saya. Mohon maaf jika masih ada kesalahan, kekurangan, atau hal tidak pantas yang terdapat dalam video. Salah hilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki bagian pertama. Pada bagian pertama ini, pembacaan biodata diri dari mahasiswa Muhammad Rubiansyah. Biodata diri. Nama Muhammad Rubiansyah, NPM 202207704. Tempat tanggal lahir Balikpapan, Kamis 8 November 2001. Alamat Pemangki Seberang, RT 2 RW 1, Kecamatan Labuan Ambas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Tempat tinggal Desa Pemangki Seberang. Sekolah Universitas Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Yamuntai. Semester atau lokal, semester 3, lokal 3F reguler. Status belum kawin. Hobi futsal, voli, basket, tenis meja. Cita-cita ingin menjadi pemain voli atau futsal profesional. Nomor WA 0858 4957 5816. Alamat email robialvarez26@gmail.com. Facebook Robi Muhammad, Instagram Robi Muhammad 26. Sekian pembacaan biodata diri dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki bagian kedua. Pada bagian kedua ini, pembacaan naskah karangan yang berjudul Komputer, karangan oleh Muhammad Rubiansyah. Komputer. Pertama kali saya tahu dan melihat komputer itu pada saat saya bersekolah di sekolah dasar. Pada saat itu ada sebuah mata pelajaran yang kalau tidak salah bernama Teknologi Informasi dan Komunikasi. Setiap mata pelajaran tersebut, kami pergi ke lab komputer untuk mendengarkan materi dan mempraktekkan. Kami diajarkan bagaimana cara menghidupkan sebuah komputer, menjalankan sebuah program atau software dengan baik, dilajari menggunakan program atau software, print atau menggambar, dan cara mematikan sebuah komputer. Dari yang telah dipelajari pada saat di sekolah, saya tertarik untuk mencoba kembali memainkan sebuah komputer. Pada saat itu, kebetulan ada sebuah warnet yang dekat dengan rumah.
Suatu hari saya mencoba ke warnet tersebut untuk bermain game. Saya bermain game Point Blank pada saat itu. Saya bingung serta heran juga. Mengapa sebuah alat ini bisa memberikan kesenangan kepada saya saat itu? Bisa menjalankan game seperti itu dengan kinerja yang bagus. Bisa menampilkan visual seperti itu. Dan tanpa sadar saya menjadi ketagihan bermain game di komputer. Sering pergi ke warnet seminggu sekali, membayar uang sewanya dengan uang sangu yang telah disisihkan sebelumnya. Ketika SMP ada juga mata pelajaran yang mempraktekkan dan mempelajari tentang komputer, yaitu informasi teknologi komputer. Pada mata pelajaran ini kami diajari dan mempraktekkan bagaimana mengetik dengan benar dan cepat. Diajari beberapa tombol shortcut pada komputer atau keyboard. Semakin hari juga saya mulai suka dan tertarik dengan mengetik ini. Walaupun terkadang saya bisa mengetik menggunakan 11 jari karena menggunakan jari telunjuk kiri dan jari telunjuk kanan. Tetapi saya cukup puas karena saya bisa mengetik dengan cukup cepat. Dan ketika saya sudah di jenjang SMK yang mengambil jurusan OTKP atau otomatisasi dan tata kelola perkantoran, tetapi biasa disebut dengan administrasi perkantoran. Di situ saya lebih banyak mengenal tentang komputer. Dari mengetik atau membuat surat dengan baik dan benar, diajari cara ketika ingin print sebuah dokumen, cara scan serta cara menjalankan programnya, menambah keahlian pada software komputer seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, dan lain-lain. Karena saya bersekolah di SMK, jadi saya pernah merasakan magang atau PKL selama 3 bulan. Kebetulan waktu saya magang ditempatkan di kantor dinas pendidikan. Hampir seluruh ruangan yang ada di kantor dinas pendidikan ada komputer. Pada komputer itu dipergunakan sebagai wadah data-data yang diperlukan, sebagai alat untuk bekerja, wadah untuk menginput data-data yang diperlukan, merapikan dan mengatur data-data tersebut, dan lain-lain. Seketika juga saya terheran karena bagaimana sebuah alat seukuran itu bisa memuat, mengerjakan, merapikan, membuat data sebesar dan sebanyak itu. Dengan adanya komputer di kantor tersebut,
Para pegawai cukup terbantu pada saat ingin mengerjakan tugas yang perlu dikerjakan. Hampir semua YouTuber gamer pasti memiliki komputer untuk mereka bermain atau merekam sebuah game. Gamenya pun berukuran besar. Kinerja komputer juga sangat baik ketika mereka memainkan game tersebut. Ada juga yang menggunakan komputer untuk mengedit video atau foto untuk membantu sebuah pekerjaan yang bisa dikerjakan di komputer dan lain-lain. Suatu hari saya penasaran, mengapa sebuah alat teknologi ini bisa sebegitu hebat dan canggih. Bisa memuat banyak data, menjalankan sebuah program persis yang dilakukan atau diinginkan oleh pemakai atau pengguna komputer itu sendiri. Manfaat yang dimiliki komputer juga banyak, yaitu mempermudah pekerjaan yang dikerjakan di komputer, bisa menyimpan data, menampilkan data yang diperlukan, menjalankan software atau aplikasi seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, game, serta software atau aplikasi lainnya yang terdapat pada sebuah komputer. Setelah saya cari video di YouTube tentang komputer, saya mendapat sebuah video yang berisi tentang merakit komputer. Video tersebut diupload dengan nama channel Gadgetin. Kemudian saya klik video itu. Kenapa teknologi canggih ini bisa seperti ini? Mulai dari motherboard, kemudian memasang perangkat hardware lainnya di motherboard seperti hard disk, RAM, prosesor, VGA, CPU, cooler, memori, power supply, dan kotak casing sebagai tempat untuk meletakkan atau memasang motherboard sebelumnya. Setelah melihat video itu, saya jadi tahu mengapa alat ini bisa secanggih seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Ternyata pada motherboard tersebut banyak perangkat hardware yang memiliki fungsinya masing-masing untuk mengoptimalkan kinerja komputer itu sendiri. Sekian pembacaan naskah karangan yang berjudul Komputer yang dikarang oleh Muhammad Rubiansyah. Mohon maaf jika masih ada kesalahan dalam pembacaan. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika masih ada kekurangan, kesalahan pembacaan, salah kata, atau hal tidak pantas lainnya yang terdapat di dalam video. Sekian hasil pengerjaan video dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.